Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan codingan ujian akhir semester sebagaimana syarat perbaikan nilai dengan mata kuliah logika matematika. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Asril MSI dan Bapak Petrus Febrianto SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah logika matematika. Langsung saja kita ke sesi penjelasan codingan saya. Di sini saya sudah membuat codingan ada 4 nomor ya. Oke, penjelasan dari awal dulu. Tugas UAS nomor 1 bagian A. Oke. Di sini saya menginputkan import intertools. Dan di sini saya akan mengeprint nama-nama saya, biodata saya, dan di bawahnya dev. Saya membuat pengkelompokan untuk PQR. Yang saya butuhkan hanya PQR. Kenapa PQR saja? Dan di bawah PQRST. Karena di bagian soal nomor 1 bagian A itu hanya membutuhkan PQR, jadi PQR, dan saya memasukkan hanya PQR, jadi 3 huruf saja. Pertama saya memasukkan not key, memasukkan ini, dan yang kedua not key or P, masukkan yang ini, rumus ini ya, dan yang ketiga P and not key or P. Saya memasukkan dari P nyampe sini, dan yang terakhir konklusi ya, atau yang keempat ini saya memasukkan semuanya rumus yang ada di pernyataan di atas ini atau soalnya. Dan saya akan mereturn semua variabel yang saya buat tadi, dan saya value listnya adalah true dan false, dan saya mengeprint lagi hasil tampilan yang ini. Saya akan mengeprint hasil tampilan ini. Selanjutnya untuk PQR nya ini yang mana sih? Nah ini untuk dia memanggil pengkelompokan ini. Dev itu kan bisa dibilang tuh sebuah kelompok gitu ya, kelompok proposisi yang nama panggilannya PQR, bahasa orangnya tuh nama panggilannya. Jadi di bawah ini for dia memanggil PQR nya isinya ini. In intertools dia memanggil ini, dia mengimport ini, dan dia memanggil produk ini dari mana dapatnya? Dari dalam intertools ini, modul intertools. Jadi modul intertools dia memanggil produk, dan dalamnya dia memanggil value list yang isinya true dan false, dan repeat, mengulangi sampai 3 kali. Kalau misalnya di sini ada PQRS tambahan 1 lagi, jadi 4 ya hurufnya. Jadi di sini repeatnya kita ulangi menjadi 4 kali, atau jadi 4 gini kan. Di sini karena di sini 3, jadi ya 3 saja. Baru habis itu sama dengan dia memanggil not key, dia memanggil semuanya variabel yang ada di sini, not key kedua, ketiga, keempat, dan sama dengan proposisi PQR, berarti
proposisi ini. Dan selanjutnya dia mengeprint F. Dan di sini dia memanggil P itu dia memanggil hurufnya doang. Key R sama juga, dia memanggil hurufnya doang. Dan not key dia memanggil not key ini, variabel yang tadi dibikin. Habis itu kedua, ketiga, keempat, dan hasilnya seperti ini. Maka hasil dari soal ini adalah true semua, atau dibilangnya valid. Selanjutnya tugas UAS nomor 1 bagian B. Di sini saya langsung saja ke tahap akhirnya tanpa bertele-tele seperti tadi yang sebelumnya. Bagian A saya harus membuat variabel-variabel ini dulu, habis itu yang terakhirnya ini, karena yang terpenting hanyalah akhirnya saja. Dan saya hanya mempersingkat waktu penjelasan saya akan membuat hasil akhirnya saja. Kenapa saya membuat kayak gini? Karena rumusnya, karena di sini P atau key, jadi P or key, rumusnya adalah ini, P or key, dan di sini N, dan ini adalah not R atau S, berarti atau itu adalah or, S dan N T. Habis itu saya mereturn hasil akhirnya, value listnya true dan false. Saya akan mengeprint tampilan hasil akhirnya yang ini, dan selanjutnya saya memberi for PQRST, dia memanggil ini proposisi yang ini, in itertools product, dia memanggil modul itertools dan memanggil fungsi pada itertools yang isinya adalah value list dan repeat sebanyak 5 kali. Seperti saya bilang sebelumnya, jika di sini hurufnya ada 3, maka repeatnya ada 3 juga di sini. Jika ada 5 seperti ini, repeatnya kita bikin menjadi 5. Habis itu isi dari for ini ada kelima atau variabel yang saya bikin yang di sini di def. Habis itu sama dengan proposisi PQRST, jadi dia memanggil def ini, function yang berisikan proposisi PQRST, dan saya akan memanggil atau print hasil outputannya dengan F dan P. Saya memanggil PQRST dan saya langsung memanggil yang variabel kelima, jadi saya menulisnya kelima, dan hasilnya ini. Kalau hasilnya seperti ini, berarti dia tidak valid. Di sini kuningannya sama seperti tadi, sama seperti yang sebelumnya, tetapi beda di isi defnya saja. Yang satu dia memanggil not P or not key, memanggil premis satu yang ini. Yang kedua not R or key, dia memanggil premis kedua. Ketiga dia hanya memanggil P karena premis 3 hanya P. Keempat dia memanggil premis 4 R atau S, dan hasil akhirnya, konklusinya, itu digabungin semua premis-premis ini, dan saya memakai OR S, atau bisa dibilangnya itu gini, seperti ini. Konklusinya itu adalah
semua yang ini ya, yang ada di sini, yang ada premis 1, premis 2, premis 3, itu digabung jadi semua. Saya memakai jika maka. Nah, konklusinya semua premis maka S. Jika semua premis yang ada di sini maka S. Itu konklusinya. Dan saya run, hasilnya terus semua. Berarti benar konklusi saya. Jika sebelumnya, kita tarik sebelumnya, jika semuanya true berarti itu valid. Selanjutnya tugas UAS nomor 3. Di sini disuruh membuat irisan himpunan. Pertama-tama saya membuat biodata saya sendiri, dan kedua, dalam soalnya itu sudah ditentukan variabel-variabel apa saja yang harus dibikinkan irisan. Dan di sini variabel A atau dibilangnya set A itu isinya adalah 1, 2, 3 sampai 10. Dan variabel 2 atau di sini ditulisnya set B yang isinya itu adalah 11, 12, 13 sampai 20. Nah, selanjutnya saya membuat variabel yang isinya adalah irisan, yang dimana set A atau variabel 1 diiris irisan set B variabel 2 bilangnya. Jadi set A diiris atau dibilangnya set A variabel A irisan variabel B gitu. Nah, saya membuat if not, jika dia tidak bukan irisan, maka dia akan mengeprint irisan tidak ada. Nih, seperti ini ya. Tetapi dia langsung membuat gabungan. Nah, bikin gabungan karena dalam soal disuruh gabungkan jika tidak ada irisan. Maka saya akan menggabungkannya dengan seperti yang tadi, seperti irisan, tetapi dia memakai tanda yang beda. Seperti ini, garis tegak lurus ke atas. Dia memanggil set A digabung dengan set B. Habis itu dia mengeprint ini adalah gabungan, hasil gabungannya. Dia outputnya ini, dan dia memanggil variabel gabungan ini, dan hasil outputnya adalah ini. Lanjut ke tugas UAS nomor 4. Di sini disuruh menyelesaikan dua permasalahan atau dua soal. Yang pertama, apakah matriks A dan B dapat dikalikan? Mengapa? Oke, baiknya sebelumnya saya akan memunculkan soalnya itu bagaimana. Baik, di sini saya langsung menjelaskan cara penyelesaiannya kayak mana. Dia pertama-tama saya mengimport modul NumPy, dan habis itu SNP. NP ini yang ini ya. Habis itu saya mengeprint biodata saya dan membuat dua variabel. Yang variabel A atau matriks A, NP array, yang isinya adalah ini, isi dari soalnya ya. Dan matriks B atau variabel 2, NP array juga, dan ini variabel yang kedua isinya. Habis itu saya mengeprint matriks A dan juga matriks B. Habis itu saya langsung bikin apakah dia bisa dikalikan apa tidak. Nah, if matriks A, dia memanggil variabel ini dan save. Nah, habis itu sama dengan double. Habis itu dia memanggil matriks B, save 0. Dan saya membuat variabel baru, hasil perkalian, dan isinya adalah perkalian. NP, dia memanggil NP dot itu adalah perkalian. Kalau misalnya di tempat-tempat biasa itu perkalian tuh bentuknya seperti ini, bintang. Tetapi kalau di matriks itu beda,
dot, dan dia memanggil matriks A dan matriks B, dan dia hasil outputannya ini ya, dia mengoprint hasil outputannya. Oke, jika tidak bisa dikalikan, dia akan muncul matriks tidak dapat dikalikan atau else. Oke, seperti yang tadi, apakah bisa dikalikan? Soal yang nomor 1 bagian A, bisa matriks A dan matriks B dapat dikalikan. Mengapa? Baik, kenapa ini tidak bisa dikalikan? Karena jumlah kolom dan baris pada matriks A dan matriks B itu tidak sama. Jika matriks A berisi 3 kolom dan 3 baris, dan matriks B hanya 2 kolom dan 3 baris, maka tidak bisa. Jadi bisa dibilangnya, jika 3 kali 3 itu bisa dikalikan, dan 3 kali 2 itu tidak bisa dikalikan. Begitu. Mengapa tidak bisa dikalikan? Selanjutnya, tugas nomor 4 bagian B. Di sini saya mau ngeprint biodata saya dulu. Dan sama seperti yang tadi, soalnya sama tetapi beda saja. Di sini dihitung determinan, dan yang di atas itu menghitung apakah bisa dikalikan. Matriks 1 itu adalah variabel 1 yang isinya sama seperti yang di atas tadi. Isinya ini, dan matriks 2 sama seperti yang tadi di atas. Dan di sini saya membuat variabel baru yang namanya matriks 2. Kenapa matriks satunya tidak ada? Nanti saya jelasin. Oke, di sini disuruh menghitung determinannya. Pertama-tama saya menghitung determinan, membuat variabel baru dan menghitung determinan matriks yang pertama atau variabel yang pertama ini ya. Dan jika dia bisa menghitungnya, maka dia akan mengeprint hasil determinannya seperti yang ini. Oke. Dan yang kedua, kenapa dia nggak bisa? Matriks 2 tidak dapat dihitung determinannya karena jumlah ordonya itu tidak sama. Apa itu ordo? Ordo nih seperti ini. Oke. Jika dia isinya 3, 1, 2, 3, nah maka ordonya harus 3 juga, atau isi dibilangnya isi siku-sikunya. Di sini kan ada 1, 2, dan 3. Nah, jadi bisa dibilang itu sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3. Dan sedangkan ini adalah 3 kali 2. Jadi ordonya tidak sama. Makanya itu dia tidak bisa menghitung determinan matriks yang kedua. Di sini sama seperti yang di atas ini, tetapi dia saya membuat determinan. Jika dia tidak bisa menjadi determinan, saya akan mengalihkan dengan menggunakan if, seperti di sini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.